Pemirsa, untuk menekan kerugian dari jatuhnya harga komoditas pangan dan kekurangan stok, pemerintah mendorong agar para petani menerapkan sistem resi gudang. Dengan sistem ini, harga jual bisa dikontrol dengan lebih baik. Untuk mendorong penerapan sistem resi gudang atau SRG bagi sejumlah komoditas pangan di Indonesia terus ditingkatkan. Agar minat pelaku usaha komoditas pangan berminat menggunakan SRG, Kementerian Perdagangan bersama pemerintah daerah melakukan sejumlah inovasi, seperti melibatkan sektor swasta untuk mengelola SRG di daerah. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyebutkan di Jawa Tengah saat ini ada 15 SRG yang beberapa diantaranya masih ada permasalahan dalam pengelolaannya. Salah satunya di pembiayaan. Untuk itu perbankan akan didorong untuk ikut ambil bagian. Pada 2020 nilai transaksi resi gudang tercatat mencapai 191,2 miliar atau tumbuh 72% dibandingkan dengan 2019. Sedangkan untuk pembiayaan yang disalurkan untuk SRG mencapai 117,7 miliar atau meningkat 84% dibandingkan dengan 2019. Pengelolaan itu kita pahami betul, kita juga bisa kerjasama dengan swasta sebetulnya. Ya kan, pemerintah selama ini juga sudah memberikan asistensi dengan baik dan support dengan baik, tetapi tidak tertutup kemungkinan swasta juga bisa dilibatkan dalam hal untuk pengelolaan, mencari manajer atau mungkin pengelola gudangnya yang mungkin bisa dicari dari sektor lain ya, sehingga itu bisa memastikan pengelolanya profesional. Dalam hal ini mungkin bisa bersinergi juga dengan pemerintah daerah yang bersangkutan. Mungkin dua itu kita fokus ya, dan juga selain itu yang ketiga, dengan melihat susunan anggaran yang ada tadi Kepala Bapepti juga sudah menyampaikan kalau memang ada peluang-peluang sehingga anggarannya cukup, bisa kita coba tambah ya SRG yang mungkin bisa dialokasikan ke beberapa daerah ya, mungkin di depan atau mungkin tahun berikutnya. Di Jawa Tengah sendiri, SRG sudah banyak dilirik petani. Jawa Tengah menjadi salah satu sentra produksi dengan banyak komoditas yang dapat diresi gudangkan, di mana gudang SRG tersebar di Wonogiri, Grobogan, Kebumen, Demak dengan 2 gudang, Pekalongan, Jepara, Cilacap, Purworejo, Brebes, Kudus dengan 2 gudang, Blora, Banjarnegara, dan Pemalang. Nah itu, jadi ini tentunya diserahkan kepada masing-masing Pemda kan. Nah, hanya saja memang seperti tadi yang contoh diberikan dari mana, yang tadinya sewanya 140 ya kalau nggak salah, 140 juta diturunkan ke 59 karena memang pada awalnya pelaksanaan SRG ini itu perlu dukungan dari pemerintah ya, antara lain berupa subsidi, keringanan biaya sewa, atau bahkan biaya sewa mungkin untuk tahun pertama dihapuskan, karena memang pada tahun pertama ini kan justru para petani ini belum yakin ya untuk menempatkan barangnya di SRG. Nah, jadi perlu ada sosialisasi sehingga mungkin nilai transaksinya belum terlalu banyak kan. Kalau transaksi belum terlalu banyak, berat dong kalau udah ada sewa. Nah, itu makanya tahun pertama ini perlu banyak sosialisasi sih. Sistem pengendalian di tengahnya ini, di SRG-nya kan ada teknologi, ada juga backup dari lembaga keuangan perbankan tadi, sehingga kita bisa mengendalikan jauh lebih lengkap. Dan ini kalau kontrolnya bagus, gudangnya bagus, stok pangan itu bisa terjaga di sini. Konsepnya bagus, sekarang kita latihan bagaimana kita melaksanakan di lapangan. Maka rakor hari ini akan kita jadikan satu pembelajaran bersama lah untuk kabupaten lain juga mengikuti. Dan komoditasnya nanti bisa beragam. Hari ini memang juaranya masih beras, juaranya. Untuk komoditas pangan yang bisa menggunakan sistem resi gudang saat ini sudah mencakup hasil pertanian seperti beras, jagung, gabah. Sedangkan untuk hasil perkebunan baru kopi, kakao, lada, rotan. Tak hanya itu, SRG juga bisa diterapkan untuk hasil pertambangan seperti timah dan perikanan, yakni ikan dan ayam karkas beku. Restu Indah melaporkan.